Shalom pemirsa yang kami kasihi, Bapak Ibu dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ketiga, yang judulnya adalah pertentangan. Kita puji Tuhan, kita bisa belajar kembali bersama-sama untuk pelajaran Sekolah Sabat kita untuk saat ini, di mana siaran ini atau rekaman ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, kami juga senang dan rindu untuk melayani Bapak Ibu. Mungkin ada yang rindu untuk belajar Alkitab atau didoakan, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya, dan dapat menghubungi nomor tersebut, maka tim kami akan membantu pelayanan kepada Bapak Ibu semuanya. Pada perbincangan kita, diskusi kita pada saat ini, ada dua orang hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita. Yang pertama, yang di sebelah kiri saya adalah Pendeta Otisinus. Shalom Bapak Ibu. Beliau adalah Gembala Jemaat Eklesia di Surabaya. Dan yang kedua adalah sebagai narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Rafael Polimpung. Shalom Pendeta. Shalom Bapak Ibu, Shalom Pendeta. Beliau adalah Gembala Jemaat Anjas Moro, Surabaya. Dan kita puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar pelajaran Sekolah Sabat yang ketiga, yang judulnya adalah pertentangan. Pertentangan. Sebelum kita membahasnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Otisinus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih-Mu yang menolong kami pada saat ini, di mana kami boleh mempelajari akan firman Tuhan. Ya, Roh Kudus-Mu Tuhan akan boleh menolong masing-masing kami, menuntun kami, sehingga pelajaran Sekolah Sabat yang kami pelajari pada saat ini boleh kami mengerti, menumbuhkan iman kami, dan kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Pemirsa yang kami kasihi, ayat inti daripada pelajaran kita sepanjang minggu ini terdapat dalam Markus 2 ayat 27 sampai 28. Markus 2 ayat 27 sampai 28, firman Tuhan katakan, "Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Pelajaran kita judulnya adalah pertentangan. Dan dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini, kita akan melihat Injil yang ditulis dalam Injil Markus, beberapa peristiwa atau beberapa pelajaran yang mungkin saja bertentangan atau ditentang satu yang lain. Untuk itu, kita akan mendengarkan pembahasan dari kedua narasumber kita, di mana bagian yang pertama akan dibahas oleh Pendeta Otisinus. Silahkan Pendeta. Terima kasih Pendeta Sinu Haji. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita membahas mengenai beberapa kisah dalam buku Markus yang mengetengahkan adanya pertentangan antara ajaran Kristus dengan beberapa pemuka-pemuka agama Yahudi, yang itu terjadi konfrontasi satu dengan yang lain. Kisah yang pertama kalau kita lihat dalam pelajaran kita berbicara mengenai bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan dalam kisah itu dilihat bahwa Yesus berada di Kapernaum, dan ketika orang banyak mendengar bahwa Yesus ada di kota itu, maka mereka rindu untuk bertemu dengan Yesus. Dan ketika Yesus berada dalam satu rumah, sementara orang banyak berkerumun, ada seorang lumpuh yang diangkat oleh sahabat-sahabatnya. Dan mereka tidak beroleh akses untuk bertemu dengan Yesus, sampai kemudian
keempat, sahabatnya ini mengangkat dia ke atap rumah dan menurunkan orang lumpuh itu dari atap rumah. Dan kita bisa melihat bahwa sementara orang lumpuh diturunkan, Yesus mengatakan kepada keempat teman dari orang lumpuh ini bahwa iman mereka itu luar biasa. Kita seringkali berpikir, Bapak Ibu, bahwa iman itu sesuatu yang abstrak. Tapi ternyata di sini bahwa iman itu dapat dilihat. Ya, sebagaimana keempat sahabat dari orang lumpuh ini, iman mereka ditunjukkan bagaimana usaha mereka untuk mendapatkan kesembuhan bagi temannya, dan demikian juga kita. Iman kita dapat terlihat di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bertindak di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu orang lumpuh ini sembuh, didatangkan pada Yesus, maka satu harapan yang saya percaya bahwa itu pasti menjadi harapan dari orang lumpuh ini adalah bahwa dia akan mendapatkan kesembuhan. Tapi kita coba baca di Alkitab dan pelajaran sekolah sahabat kita bahwa kesembuhan yang didapatkan, tetapi pada waktu Yesus melihat orang lumpuh ini, dia mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Kalau kita melihat kepada kisah dari orang-orang Israel, mereka seringkali mengkaitkan antara penyakit dengan dosa. Dan ketika Yesus memberikan jawaban bahwa dosamu sudah diampuni, itu memberikan jawaban pada orang Israel. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini adalah mereka berpikir di dalam hatinya bahwa apa yang Yesus lakukan pada waktu itu, apa yang dia katakan dengan mengampuni dosa, maka itu menghujat Allah. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang berhak mengampuni dosa manusia. Pertentangan yang pertama kita lihat bahwa orang-orang Farisi melihat, memandang, menghakimi bahwa Yesus menghujat Allah. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita bisa melihat bahwa sejatinya Yesus sementara menampilkan siapa dirinya dengan berkuasa mengampuni, dengan mengetahui rahasia pikiran orang-orang Farisi itu, membaca ke dalam hati dari orang Farisi itu. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa membaca rahasia hati. Dalamnya lautan dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Tapi Yesus tahu itu, dan itu sejatinya menunjukkan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Kemudian bagian yang kedua yang kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah bagaimana Yesus kemudian berhubungan dengan orang-orang yang dipandang oleh dunia ini sebagai orang-orang yang tidak punya pengharapan, boleh kata seperti itu. Dan di dalam kisah Markus pasal 2 ayat 13-12 ini berbicara tentang bagaimana Yesus memanggil seorang Lewi, bagaimana kemudian dia makan bersama-sama dengan para pemungut cukai, dan kemudian itu berbicara juga mengenai bagaimana yang seharusnya Yesus, murid-murid Yesus itu berpuasa, ya, di dalam kisah lanjutan dari kisah itu. Ada beberapa hal yang kita bisa petik pada saat ini. Bapak Ibu, dikisahkan di sini adalah berbicara mengenai Matius, seorang Lewi, pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita perlu ketahui dulu siapa pemungut cukai itu dan bagaimana respon dari orang-orang Yahudi terhadap pemungut cukai. Ya, dikatakan di sini bahwa orang-orang Yahudi itu sangat tidak senang dengan pemungut cukai itu karena mereka memungut pajak. Dan pajak ini harus mereka bayarkan terus-menerus, sehingga itu sangat membebani mereka. Kita ingat bahwa mereka adalah di dalam penjajahan dari kerajaan Romawi. Kemudian yang kedua adalah
selain pemungut cukai itu mengambil pajak dari rakyat untuk pemerintahan Romawi, tapi ternyata di sini dikatakan bahwa mereka mencari untung dari cukai itu kepada orang-orang Israel pada waktu itu dengan memungut lebih daripada yang seharusnya mereka bayar. Sehingga itu jujur saja sangat membebani mereka. Yang ketiga adalah bahwa para pemungut cukai itu, karena mereka sebagai istilahnya pegawai negeri ya pendeta ya, pegawai negeri sipil pada waktu itu, maka mereka ini dianggap sebagai seorang pengkhianat bangsa karena mereka bekerja bagi orang-orang Romawi. Ya, kemudian yang keempat adalah para pemungut cukai itu dihina sebagai orang murtad dan bahkan digolongkan sebagai orang jahat. Coba kita lihat dari latar belakang ini dan kita bisa memahami bagaimana sikap orang-orang Farisi pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu. Kok kenapa Yesus itu sampai memanggil pemungut cukai menjadi muridnya, bahkan dikatakan dia makan bersama dengan pemungut cukai yang notabene ada dicap sebagai orang-orang yang berdosa seperti itu. Ya, tapi sebagaimana tadi bahwa Yesus mengetahui rahasia hati ketika dia memanggil Matius sekalipun, orang Lewi itu, untuk menjadi muridnya. Dia tahu bahwa Matius ini orang yang berbeda. Matius ini adalah seorang yang sangat rindu untuk hidupnya boleh diubahkan oleh Yesus. Dia sering mendengar tentang Yesus dan dia selalu rindu untuk diubahkan oleh Yesus. Itulah sebabnya pada waktu Yesus memanggil dia, ikutlah aku, maka dia segera ikut dengan Yesus. Dan bukan hanya dia mengikut Yesus sebagai muridnya, kita bisa melihat bahwa dia juga mengumpulkan teman-temannya pemungut cukai, makan bersama-sama dengan dia, dan dia mengundang Yesus untuk bersama-sama dengan mereka, untuk berbicara dengan mereka. Saya pernah baca satu buku, Menjadi Orang Kristen yang Menular, dan pendekatan yang Matius lakukan disebut sebagai pendekatan interpersonal. Dia tidak mengabarkan Injil, tapi dia kumpulkan teman-temannya orang berdosa dan diajak makan. Pada saat itu dia undang Yesus untuk berbicara kepada mereka. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa orang berdosa. Tapi kita bisa melihat orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka sangat tidak suka dengan hal itu karena menganggap bahwa Yesus sudah bergaul dengan orang berdosa. Tapi poin yang mau Yesus tekankan pada kita pada pelajaran ini adalah bahwa dia datang untuk orang yang sakit, tabib datang untuk bertemu menyembuhkan orang yang sakit dan bukan orang yang sehat. Yesus datang adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian poin berikutnya yang kita dapatkan adalah satu peristiwa di mana terjadi dua macam peristiwa, di mana murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat dalam Markus pasal 2 ayat 23 sampai 38, dan kemudian peristiwa yang lain adalah ketika Yesus menyembuhkan orang yang mati atau lumpuh sebelah tangannya dalam Markus 3 ayat 1 sampai 6. Dan kita bisa melihat bahwa pada waktu itu datang orang-orang Farisi ketika mereka melihat murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat dan kemudian memakan itu. Mereka menuduhkan bahwa murid-murid itu sudah melakukan pekerjaan dan mereka berdosa karena bekerja pada hari Sabat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali mari kita lihat latar belakangnya. Ya, ketika orang Israel itu terpisah dari Allah, ya, maka yang terjadi adalah bahwa setan bekerja untuk memalsukan Sabat. Setan bekerja agar hari Sabat itu
yang seharusnya itu adalah harinya Tuhan, hari Sabat itu adalah Tuhan ditinggikan di sana, tetapi setan berusaha untuk menjadikan Sabat itu begitu berat bagi manusia, sehingga manusia akan membenci akan hari Sabat itu. Kemudian kita lihat juga bahwa pemimpin Yahudi pada waktu itu menjadikan hari Sabat itu hari yang memenuhi dengan tuntutan-tuntutan yang berat, sehingga orang-orang Yahudi itu akan berat untuk melakukannya, dan itu akan membatasi ruang gerak mereka. Dan yang ketiga adalah bahwa Sabat itu kemudian diputarbalikkan. Ya, Sabat itu adalah harusnya menggambarkan tabiat Allah yang penuh kasih, tapi Sabat itu menjadi hal yang sangat membebankan bagi mereka. Ketika murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, kemudian mereka menekan-nekan kulit arinya, kemudian memakannya, maka orang Farisi menuduhkan bahwa murid-murid ini melakukan pelanggaran rangkap dua. Memetik, memanen, kemudian menggiling istilahnya ya, dan mengkonsumsi itu. Jadi mereka dituduhkan untuk melakukan kesalahan itu pada hari Sabat. Mereka melanggar Sabat rangkap dua. Dan Yesus menekankan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sebagai jawaban bagi pergumulan orang-orang pada waktu itu, Dia menandaskan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan sebagai Tuhan atas hari Sabat, ketika Markus 3:1-6 juga mengajarkan bahwa Dia menyembuhkan orang lumpuh itu pada hari Sabat, maka Yesus menekankan bahwa boleh berbuat baik pada hari Sabat. Apa artinya? Pelajaran ini menekankan Sabat itu Tuhan ciptakan untuk manusia, untuk kebaikan manusia. Dan Sabat itu Tuhan ciptakan untuk menggambarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tetapi iblis berusaha untuk menjadikan Sabat yang seharusnya untuk kemuliaan Tuhan menjadi beban bagi manusia. Itu mungkin yang dapat saya berikan, Pendeta. Oke. Jadi Pendeta Oti tadi katakan bahwa seharusnya hari Sabat itulah hari sukacita, Betul. hari kebahagiaan, dan tidak jadi beban ya. Mungkin sebelum Pendeta Rafael melanjutkan, saya ingin tanya dulu Pendeta, mungkin sekarang bagi kita hari ini, apakah hari itu masih menjadi hari sukacita bagi umat Tuhan atau beban kira-kira? Baik, terima kasih. Hari Sabat ini maksudnya ya? Oke. Sama dengan peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Sabat ini pun pada saat ini seharusnya menjadi hari yang penuh dengan kenikmatan, hari yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Kita tahu bahwa manusia itu saat ini hidup dalam segala kesibukan. Dunia kita itu hingar-bingar dengan kebisingan, sibuk, dan kita membutuhkan istirahat. Sabat itu Tuhan sediakan supaya kita di tengah kesibukan yang kita alami, kita masih dapat menikmati satu hari perhentian, hari penuh sukacita. Kita boleh terkoneksi kembali secara full dengan Tuhan, dan juga boleh berhubungan dengan saudara seiman, dan itu boleh menolong kita untuk kita boleh bersukacita menikmati hari Sabat. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hari Sabat itu hari kenikmatan. Jangan jadikan Sabat sebagai hari penuh beban bagi kita. Jadikan Sabat sebagai hari penuh sukacita bagi kita. Oke, terima kasih Pendeta Oti. Pemirsa yang kami kasihi, kita sudah dapatkan tadi beberapa peristiwa atau kisah dalam Injil Markus yang dibahas, dan beberapa poin yang menjadi pertentangan antara orang Farisi atau pemuka agama dengan Yesus. Berikutnya dari pelajaran kita, pelajaran yang ketiga ini adalah kisah yang akan dibahas berikutnya lah kisah selang-seling. Bagaimana maksudnya kisah selang-seling ini? Pendeta Rafael akan memberikan penjelasan. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih banyak Pendeta Sinu Haji. Saudara terkasih, kita masuk kepada bagian berikut,
Saya akan bahas mengenai hari Rabu, hari Kamis, tapi saya tidak akan bahas ini secara terpisah karena ini sebuah hal yang jadi satu. Kalau kita lihat ayatnya, sebetulnya ini membahas mengenai Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 35. Nah, di dalam ayat-ayat ini ada dua kisah di sana. Kalau kita lihat ada Yesus dan Beelzebul, dan ada mengenai kisah Yesus dan sanak saudaranya. Nah, ini satu rentetan, satu cerita. Tetapi saya ketika baca pertama kali juga saya bingung, maksudnya apa ini kisah selang-seling. Lalu karena kita dapat penuntun guru ini, lalu yang ada bahasa Inggrisnya, saya lihat di sini, oh ternyata dalam bahasa Inggris disebutkan sandwich story. Saudara tahu roti sandwich ya, kita percaya walaupun ini mungkin agak asing buat kita orang Indonesia sandwich, tapi mungkin bagi saudara-saudara yang pernah mungkin melihat dan memakan roti sandwich itu seperti roti, tapi di dalamnya ada sayur, mungkin ada daging, ada telur, ada tomat, ada saus, dan itu dijadikan satu lalu makan. Maksudnya apa? Sederhana, itu ada bagian luar. Apa bagian luar daripada sandwich? Ada roti, tetapi di dalamnya ada isinya. Nah, apa maksudnya sandwich story atau kisah selang-seling ini? Di sini disebutkan dengan jelas. Jadi ada satu kisah pertama masuk, lalu ternyata ada kisah lagi masuk di tengah-tengahnya, lalu ditutup dengan kisah yang pertama. Jadi ini disebutkan kisah selang-seling. Jadi ada satu kisah, masuk kisah berikut, ditutup dengan kisah yang pertama. Nah, apa isunya pada waktu itu? Apa yang terjadi pada waktu itu? Saudara, kalau saudara baca di sana, satu kali, seperti tadi pendeta Oti katakan, Yesus sedang masuk ke dalam satu rumah. Tapi ini bukan rumah yang pertama tadi, ini rumah yang lain, kejadian yang berbeda. Nah, ketika dia masuk di sana, tiba-tiba ada orang-orang mulai mengatakan bahwa melaporkan kepada keluarga Yesus, oh Yesus ini sudah mulai tidak waras, dibilang. Loh, kenapa tidak waras? Lalu dikasih satu tuduhan. Yesus ini dia kerasukan Beelzebul. Itulah perikop pertama. Dan kita tahu kisahnya ketika Yesus dikatakan Yesus kerasukan Beelzebul, lalu Yesus menjawab, ya. Jadi bagian luarnya adalah keluarga Yesus datang untuk mau mengambil alih Yesus pada waktu itu, karena berpikiran bahwa Yesus sudah tidak waras. Tapi di dalamnya ada isu yang pertama. Isunya adalah bahwa ahli-ahli Taurat pada waktu itu menuduh Yesus bahwa Yesus bersekongkol dengan setan. Maksudnya apa? Kalau tadi pendeta Oti sudah ceritakan, Yesus di dalam Markus pasal yang ke berapa tadi itu? Sebelumnya ya, Markus pasal 2 sampai dengan Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6, itu ada 2 bahkan 3 kisah Yesus menyembuhkan. Tadi sudah disebutkan, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang pada hari Sabat pasal 3, dan bahkan ayat 7 sampai 12 pasal 3 dikatakan Yesus menyembuhkan banyak orang. Jadi ketika ahli Taurat melihat hal ini, mereka bilang, kamu ini menyembuhkan ataupun melawan setan dengan penghulu setan. Wah, tetapi apa kata-kata dan respons daripada Yesus? Saya mencatat paling tidak ada 3 respons. Yang pertama, Yesus katakan yang pertama begini, bagaimana mungkin iblis mengusir iblis? Maksudnya apa? Tidak masuk akal kalau iblis melawan dirinya sendiri, kan tidak mungkin. Lalu yang kedua, respons daripada Yesus. Yesus berbicara mengenai perpecahan. Itu sebabnya Yesus katakan bagaimana mungkin ini terjadi perpecahan dalam sebuah kerajaan. Berarti kalau ada orang lawan orang di dalam, ya itu perpecahan dalam kerajaan, dalam sebuah rumah, bahkan itu perpecahan dalam dirinya juga sendiri. Kedua kali Yesus mengatakan bahwa ini tidak masuk akal. Dan respons berikut daripada Yesus yang luar biasa, dia balik keadaan itu. Dia katakan bahwa akhirnya ada seorang pencuri masuk. Kalau ada seorang yang kuat, maka orang yang kuat ini harus dapat dikalahkan dulu, diikat dulu. Yesus mau katakan dalam pelajaran sebutkan bahwa Yesuslah pencuri yang sedang masuk ke dalam rumah iblis itu, lalu mengikat kuasa kegelapan, sehingga orang-orang yang ditawan oleh kuasa kegelapan ini dapat apa? Dibebaskan. Wah, luar biasa saudaraku. Jadi dari cara berpikir orang ahli Taurat waktu itu, Tuhan Yesus dapat membalikkan keadaan. Saya merinding saudaraku ketika merenungkan pelajaran ini, luar biasa. Bagaimana Yesus itu luar biasa bisa membalikkan keadaan. Dan isu berikut dikatakan bahwa mengenai hal ini mengenai bahwa menghujat Roh Kudus. Dan menghujat Roh Kudus ini tidak dapat apa? Diampuni. Dan apa maksudnya?
Pelajaran kita sebutkan dengan jelas, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa melawan Roh Kudus, yang menyebutkan bahwa pekerjaan roh sebagai pekerjaan iblis. Hati-hati saudaraku. Mungkin ada pekerjaan yang sedang baik dilakukan, Tuhan sedang bekerja, tetapi mungkin secara aplikasi kita salah mentafsirkannya, sehingga kita katakan, oh ini pekerjaan tidak benar. Kita harus benar-benar kembali lagi mengingat apakah apa yang dia salah, apakah di sana atau justru saya yang sedang menuduhkan hal yang tidak baik. Nah, ada satu aplikasi yang menarik lagi di pelajaran disebutkan, mengapa rasa takut bahwa Anda mungkin telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni menyingkapkan bahwa Anda belum melakukannya. Maksudnya ketika kita takut, aduh apakah saya sudah lakukan dosa yang tidak dapat diampuni nggak ini? Nah, ketika itu masih ada rasa takut, itu lebih baik. Kenapa? Artinya masih ada roh yang bekerja di dalam hati. Tapi hati-hati ketika perasaan itu sudah tidak ada, itu maksudnya. Ketika kita sudah merasa diri benar. Dan itu disebutkan dalam pelajaran kita hari Kamis, merasa diri benar. Nah, kita masuk kepada isu yang berikut. Isi yang berikut adalah mengenai ketika di tengah-tengah bagaimana ahli Taurat ini sedang menuduh Yesus, datanglah keluarga Yesus, ibunya dikatakan dan saudara-saudaranya. Dan menariknya ketika itu mereka tidak masuk ke dalam rumah, tapi mereka suruh orang, lalu suruh panggil Yesus. Dan ketika suruh panggil Yesus, dikatakan dalam pelajaran kita, kalau kita baca di dalam Alkitab ya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Dan Yesus menjawab, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa mereka? Ayat 35 kasih satu jawaban. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudaraku, apa yang tadi dikatakan oleh Yesus, terjadi pertentangan di kerajaan, di rumah. Ternyata pelajaran kita sebutkan itu terjadi pada waktu itu. Yang menarik adalah orang ahli Taurat ini menuduh Yesus. Saat yang sama, ternyata keluarga, ibu daripada Yesus juga berpikiran yang sama dengan ahli Taurat. Jadi Yesus sebetulnya merasa, aduh, udah ahli Taurat, keluarga, dia merasa tersisihkan. Pelajaran kita hari Kamis sebutkan, ini adalah satu pengharapan bagi saudara mungkin yang saat ini mengalami hal yang sama. Oleh karena saudara mempertahankan kebenaran, saudara sedang melakukan yang benar, tapi mungkin dianggap tidak benar, bahkan mungkin dikucilkan. Ya, di sini disebutkan umat Kristiani mendapati diri mereka terasing dari kerabat mereka. Mungkin saudara mengalami hal itu. Saudaraku, tetap berpengharapan sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Ya, ini sebuah pengalaman yang sulit mungkin. Pasal dalam Injil Markus ini mengungkapkan bahwa Yesus mengalami kesulitan yang sama dan dia mengerti seperti apa rasanya sehingga dapat menghibur mereka yang merasakan keterasingan yang seringkali menyakitkan ini. Jadi kita dapat kekuatan di sini. Isu ini dan ditutup lagi dengan kisah bagaimana orang tua Yesus. Poin yang berikut yang penting bagi kita adalah apa yang Yesus tadi katakan di bagian ayat 35. Barang siapa melakukan kehendakku. Saudaraku, itulah saudara Yesus, itulah ibu Yesus. Pertanyaan yang sederhana bagi kita, apakah kita sementara melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah kita sementara di posisi daripada ahli Taurat sedang menuduh atau sama seperti keluarganya? Tapi marilah kita panggilan dalam pelajaran kita, kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Rafael atas tanggapan yang diberikan untuk pelajaran kita. Mungkin sebelum kita akhiri, ada mungkin ingin saya tanyakan Pendeta Rafael untuk pelajaran yang terakhir ini ya, yaitu bagaimana yang menjadi atau yang menentang akan Yesus ini adalah mereka yang dikenal sebagai ahli-ahli agama atau pemuka-pemuka agama, bahkan dari saudaranya juga. Oleh karena apa yang Yesus katakan atau ajarkan bertentangan dengan kemauan dan keinginan mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini dalam kita menjalankan keyakinan atau kepercayaan kita? Banyak yang tidak senang atau banyak akan menentang dalam lingkungan kita. Bagaimana cara kita hidup menghadapi itu, Pendeta? Baik, terima kasih. Bagaimana kita menghadapi kalau ada orang yang menentang kita? Ya, saudaraku yang terkasih, pelajaran ini sebutkan ya kita harus sama seperti Yesus, tetap berdiri saja teguh untuk kebenaran itu. Tetapi tentunya kita
dengan pertolongan Tuhan. Tadi makanya disebutkan ini pengharapan untuk kita yang mungkin kita sedang diasingkan, kita mungkin tadinya tidak tahu kebenaran jadi tahu kebenaran, terus kita diasingkan oleh keluarga. Tetap berharap sama Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kita tidak sendiri. Ya, Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Dan bagaimana kita menghadapinya? Kita hadapi dengan sebagai seorang Kristen, kita tetap hidup dalam kasih. Kita tetap rendah hati. Tunjukkan bahwa kalaupun kita saat ini sudah dalam berada kebenaran, kita hidup di dalam kasih itu. Ya, jadi tunjukkanlah kasih, hiduplah rendah hati, sehingga itu menjadi satu bau-bauan yang harum di mata Tuhan. Orang melihat, oh ada perubahan. Mungkin tadinya saya lain, sekarang saya sudah berbeda. Dan itu bukan oleh karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang sudah ubahkan kita. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pendeta Rafael atas kesimpulan yang telah diberikan kepada kita pada pelajaran yang ketiga pada minggu ini. Bagian terakhir saya ingin membacakan satu kutipan pemirsa semuanya yang ditulis oleh Ellen G. White di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 350. Orang yang dipanggil menanggung sengsara karena Kristus, yang menderita oleh salah paham dan kurang percaya walaupun di rumahnya sendiri, dapat memperoleh hiburan dalam pikiran bahwa Yesus telah menanggung hal yang demikian juga. Ia digerakkan oleh kasih terhadap mereka itu. Ia mengundang mereka mendapatkan persahabatan di dalam Dia dan hiburan yang diperolehnya di dalam hubungan dengan Bapa. Dalam kita menjadi anak-anak Tuhan, di dalam kita menjalankan iman kita, pasti akan banyak pertentangan. Baik dari orang sekitar kita, lingkungan sosial kita, tetapi Tuhan sudah mengalaminya, dan datanglah kepada Tuhan untuk meminta kuasa agar kita tetap bisa berpegang teguh dalam iman walaupun banyak pertentangan yang kita hadapi. Terima kasih Pendeta Oti, terima kasih Pendeta Rafael atas masukan kesimpulan pelajaran kita pada minggu ini, pelajaran yang ketiga yaitu pertentangan. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya, dan kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya dalam kehidupan kerohanian kita. Kita akan tutup diskusi kita ini. Pendeta Rafael akan pimpin dalam doa tutup. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan ketika kami boleh mendapat kesempatan belajar bersama. Dan biarlah melalui pelajaran sekolah Sabat yang baru saja kami pelajari Tuhan, akan kami dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan, dan lebih daripada itu karakter kami semakin diubahkan, sehingga bila mana Tuhan datang kami semua boleh kedapatan setia. Kalaupun Tuhan kami menghadapi banyak pertentangan seperti tadi dalam pelajaran kami, tapi Tuhan sudah melalui jalan itu. Dan Tuhan yang sama akan menguatkan, meneguhkan kami. Dan berkati seluruh pemirsa, berkati seluruh hamba Tuhan, agar kami tetap berpegang, tetap setia, beriman. Sehingga sampai akhirnya kami semua boleh kedapatan setia. Terima kasih Tuhan, ampuni banyak dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai kita bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Memberkati. Memberkati.